Surat suara pemilu 2024 terlanjur tersebar di Taiwan. KPU yang publik distrust tidak meluas, Timnya dikejutkan dengan beredarnya video oh ini seorang ada kesalahan WNI dari di kota Taipei, Taiwan telah menerima surat suara untuk pemilu 2024. Video ini memperlihatkan surat suara untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi di pemilu 2024. Surat suara yang sudah diterima oleh pemilih ini mengundang bahwa dugaan kesalahan administratif, tapi orang melihat bahwa ini adalah indikator bahwa memang Februari 2024 mendatang. Wah, ada TKI di Taiwan yang udah mendapatkan bocoran surat suara pemilu 2024 guys. Belakangan ini viral di sosial media, ada TKI yang membuat video seperti unboxing yang ternyata isinya itu surat suara pemilu 2024. Tapi akhirnya dikonfirmasi oleh ketua KPU, ternyata surat-surat suara pemilu 2024 ini dikirimkan oleh PPLN tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Alhasil surat-surat yang telah dikirimkan itu tidak sesuai dengan aturan KPU dan dikategorikan tidak sah dalam pemungutan suara nanti. Kemungkinan di daerah lain itu duluan nih dari luar negeri. Padahal jadwalnya bukan di Desember tapi Januari. Hebat gak sih? Ini entah dia yang salah dapat surat atau yang dari kedutaan Indonesianya yang bego gitu. Ini akunnya ya, silahkan mampir kalau mau mampir. Kalau kata KPU sih, surat suara itu baru dikirim tanggal 2 sampai 11 Januari. Setelah itu kemudian dikirim balik ke PPLN maksimum pada 15 Januari 2024. Sedangkan sekarang itu Desember, dia bisa ya dapat surat suara terlebih dahulu ya. Sebenarnya kalau dalam situasi yang situasi yang publik Jakarta 2 pada tanggal 18 Desember 2023 mau pemilu di luar negeri begitu ya, karena ada persoalan teknis di Taipei, akan ada libur Imlek dan sebagainya. Menyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak. Yang saya soroti, orang tidak hanya melihat soal dugaan lagi apa nggak tahu ya kejadian-kejadian yang ada di dalam negeri mencoba di awal direncanakan dengan curang. Ini juga sama aja dengan ulang pilihannya gitu. Seolah-olah itu kesalahan. Tapi ya bebas sih mau pilih 02 bisa kok. Tidak begitu secara tepat. Tetapi materi dari perpolitikan kita kan bukan soal legalitas. Kayak apa ya? Terlalu terperangkap di masa lalu kayaknya. Dan orang melihat kasus di Taipei itu penanda bahwa yang legal formal itu bisa juga diakali. Pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model itu hasil disembunyikan sebetulnya kasusnya tuh. Tapi kemudian terbuka, terbaca. Jadi seluruh keterangan mengapa kita kategorikan sebagai surat suara rusak? Karena dikirim sebelum ini adalah percobaan untuk melihat kemungkinan di daerah lain, di tempat lain, di luar negeri misalnya dengan modus yang sama. Kan kalau ini bisa diselamatkan, tidak sesuai dengan ketentuan yang bisa berlangsung sudah diatur. Surat suara dicoblos duluan tuh. Jadi sangat mungkin juga ini sengaja diajukan untuk dia kan surat suara pengganti untuk masing-masing jenis pemilu sebagai ya ini bukan kesalahan. Bukan kesengajaan, tapi ini kesengajaan yang jadi sangat mungkin juga ini sengaja diajukan untuk jadi test case. Yang disebut administratif itu adalah percobaan yang gagal sebetulnya. Dan KPU menginstruksikan memerintahkan bukan kesengajaan, tapi ini untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, surat suara yang telah dikirim kepada pemilih percobaan yang gagal sebetulnya. 31.276 lembar 31.276 lembar surat suara untuk masing-masing jenis pemilu viral itu karena kemudian ada video di TikTok gitu ya. DKI Jakarta 2 pada tanggal 18 Desember 2023 maupun akan sulit dibendung ya, karena sekarang ini kan orang dengan mudah kami menyatakan surat suara tersebut masuk kategori surat suara rusak dan tidak diperhitungkan dalam pencatatan penggunaan surat suara dalam formulir model C hasil LN pos C titik hasil LN strip pos. Mengapa kita kategorikan sebagai surat suara rusak? Karena dikirim sebelum waktunya. Migrancare, sebuah organisasi pemerhati pekerja migran Indonesia sekaligus lembaga pemantau pemilu di luar negeri, menilai KPU RI menggelar pemilu 2024 di mancanegara. Penilaian itu disampaikan setelah panitia pemilihan di Taipei menyebarkan surat suara kepada sebelum waktunya. Direktur Eksekutif Migrancare, Wahyu Susilo menjelaskan,
Peristiwa itu diketahui setelah viral sebuah video yang menampilkan pemilih di Taipei, Taiwan, menerima amplop berisi surat suara pemilu 2024. Migran Care sendiri juga mendapatkan informasi dan gambar mengenai peredaran amplop berkop panitia pemilihan luar negeri PPLN Taipei dari beberapa pekerja migran Indonesia di Taiwan. Wahyu mengatakan, KPU RI memang sudah menjelaskan perkara tersebut dalam konferensi pers di Jakarta kemarin, Selasa tanggal 26 Desember tahun 2023. KPU menjelaskan bahwa amplop yang berisi surat suara itu adalah metode pemungutan suara melalui pos, salah satu metode pemungutan suara yang berlaku di luar negeri. Menurut KPU RI, seharusnya amplop berisi surat suara untuk dicoblos baru boleh didistribusikan mulai tanggal 2 Januari tahun 2024. Oleh karena itu, KPU menyatakan bahwa Yang peredaran public surat distrust suara tidak meluas, lebih cepat mungkin dari penjelasan jadwal KPU bisa adalah diterima. Oh, ini ada kelalaian kesalahan dari PPLN Taipei. Sebagai solusinya, KPU menyatakan 31.276 surat suara yang terlanjur disebarkan adalah surat suara rusak, sehingga tidak dihitung pada saat penghitungan suara. Menurut Migran Care, bahwa dugaan kesalahan administratif, tapi orang melihat bahwa ini adalah indikator bahwa memang 2024 di Taipei masih sangat normatif dan prosedural. Seharusnya, lanjut dia, KPU RI memberikan perhatian lebih serius karena persoalan ini telah menimbulkan keributan di kalangan calon pemilih di Taipei dan juga di negara-negara lainnya. Dan orang melihat kasus di Situasi dan Taipei kondisi ini itu juga penanda menunjukkan bahwa yang legal penyelenggaraan dan penyelenggaraan pemilu di luar negeri masih dilakukan secara asal-asalan, didistribusikan dan tidak profesional, ujar Wahyu melalui siaran persnya, Rabu tanggal 27 Desember tahun 2023. Lebih lanjut, ini Wahyu adalah percobaan menyebutkan bahwa untuk Migran melihat Care kemungkinan-kemungkinan di daerah lain di tempat adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan suara melalui metode pos surat dalam pemilu Indonesia di luar negeri. Berdasarkan pemantauan pemilu di luar negeri tahun 2009, 2014 dan 2018, pemungutan Situasi yang suara melalui dihadapi metode oleh pos surat PPLN adalah Taipei. metode pemungutan suara Dan yang KPU tidak menginstru- bisa menjamin kerahasiaan, tidak bisa memantau alur distribusi tahapannya dan tidak ada metode instrumen khusus untuk mengawasi dan memantaunya. Sehingga metode ini sangat berpotensi menimbulkan kejadian. Menurut Bawaslu, 76 lembar, metode pemungutan suara melalui pos surat ini adalah 31.276 salah lembar satu surat suara. pemicu kerawanan pemilih Indonesia di luar negeri, ujar Wahyu. Migran Care, Dari Jakarta sebuah 2, organisasi pada pemerhati tanggal 18 pekerja Desember migran Indonesia 2023, sekaligus sebagai mau- pemantau pemilu di luar negeri, menilai KPU RI menggelar pemilu 2024 menyatakan mancanegara. surat suara tersebut Penilaian itu masuk disampaikan kategori setelah surat panitia suara pemilihan rusak. di Taipei menyebarkan surat suara kepada sebelum waktunya. Direktur Eksekutif Negeri lagi apa Migran nggak Care, tahu ya, Wahyu Susilo kejadian-kejadian menjelaskan, yang ada di dalam peristiwa negeri ini main. diketahui setelah viral sebuah video yang menampilkan pemilih di Taipei, Taiwan,